Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencurahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata yang saya harap kita bisa renungi bersama. Yang pertama, izinkan saya mengingatkan diri saya pribadi, teman, kepada saudara sekalian akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan di dunia maupun di akhirat melainkan dengan takwa. Bahkan ibadah pun jika tidak dibarengi dengan takwa, maka nilainya hanya akan menjadi nol. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari golongan orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita hendaknya sadar sedang berada di bulan yang mulia. Kita diwajibkan puasa atasnya selama 29 atau 30 hari. Maka jangan sampai saudara sekalian kita melewatkan Ramadan ini hanya menjadi rutinitas saja. Pelajari ilmunya, tekuni amalnya, resapi makna Ramadan tersebut. Jangan sampai Ramadan ini hanya rutinitas yang kita lewati setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk sampai kepada Ramadan ini merupakan nikmat yang besar. Para sahabat dulu makan kurma, makan cuma roti, makan daging itu jarang-jarang. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka pasti kalian pada hari kiamat nanti akan ditanyai tentang nikmat ini. Bayangkan sahabat, mereka makan hanya kurma, hanya roti, tidak makan mewah, baju mereka lusuh, tidak terbuat dari bahan yang lembut seperti kita. Tapi mereka akan ditanya, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, kalian akan ditanya tentang nikmat yang besar, tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Bagaimana dengan kita sekarang, Mas kalian? Makan ayam, bahkan setiap makan pun makan ayam, rasanya enak, dimasakin, baju kita tinggal scroll sampai baju di depan rumah kita. Maka betapa besar nikmat Allah SWT kepada kita, maka semakin besar juga tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Apalagi umur kita yang dipanjangkan kepada Ramadan ini, wajib kita syukuri. Puji Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan Ramadan ini. Sebaliknya kalau kita tidak memaksimalkan Ramadan, ancaman yang besar akan menanti kita. Abu Hurairah meriwayatkan suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau menaiki tangga pertama, beliau katakan amin. Naik kepada tangga kedua, beliau katakan amin. Naik tangga ketiga dari mimbar tersebut, beliau katakan amin. Maka setelah beliau berpidato, para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin, amin, amin 3 kali?" Maka perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita bahwa Jibril berdoa, "Rohima'an kurojulin, zikirtu indahu falam yusalli alaihi." Telah rugi orang yang aku disebutkan di sisinya namun dia tidak bersalawat kepada. Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan.
Mungkinkah doa ini ditolak? Kemudian doa kedua, apa kata Jibril berdoa? Raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salahu falam yughfarlah. Sungguh celaka orang masuk kepada bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dalam keadaan dia belum diampuni. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Ramadan dia sia-siakan. Paginya dia berpuasa namun lisannya dia tidak tahan, matanya dia tidak tahan, telinganya dia tidak tahan. Dia berpuasa namun yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Tidak dia resapi makna Ramadan tersebut sampai lewat Ramadan dan dia belum juga rugi, kata Jibril. Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Bisakah kita aman dari doa tersebut? Kemudian doa Jibril yang ketiga, warahimaan rajulin adraka abawaihi rahimaan rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan sungguh rugi orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan menua, namun kedua orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia untuk masuk surga. Perhatikanlah doa yang berbahaya, dalam tanda kutip berbahaya, jika kita tidak amalkan hadis tersebut. Waliyahudillah. Kemudian saudaraku sekalian, hal berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Namun jangan lupa, dosa juga dilipat gandakan. Kenapa? Karena syaitan sudah dibelenggu, pintu-pintu kebaikan sudah dibuka, pintu-pintu keburukan sudah ditutup. Namun dengan kondisi ini kita masih saja berdosa, maka dosanya itu akan berlipat. Sudah dibantu oleh Allah, diberikan sebab-sebab mengamalkan kebaikan, diberikan sebab-sebab untuk menjauhi keburukan, namun kita tidak juga mengamalkannya. Maka hendaknya kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan menjadi renungan kita bersama, agar Ramadan kita tahun ini naik kelas, setidaknya naik kelas, jangan sampai tertinggal. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.